Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Dua sosok saling berhadapan di tanah terbuka yang sangat besar. Tangan mereka berdua masing-masing diselimuti oleh api berwarna biru dan ungu tua. Saat api membubung, mereka membawa suhu tinggi yang menyebabkan ruang di sekitar mereka berdua menjadi sedikit bengkok dan ilusi. Galeri pengamatan benar-benar sunyi saat mereka menyaksikan dua api berwarna berbeda di tangan mereka berdua. Hanya beberapa saat kemudian sebelum ada seseorang yang mengeluarkan seruan tidak percaya. Kenapa Xiao Yan itu bisa mengeluarkan api esensi? Bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis atau orang kuat sekelas Dou Wang ke atas? Petik 2. Jangan bilang kalau orang ini juga seorang alkemis. Api berwarna ungu, betapa indahnya. Banyak desahan kaget atau suara ragu berulang kali terdengar di galeri tontonan di sekitar lapangan terbuka. Mengapa bocah ini juga memiliki api semacam ini? Xiao Yu juga kaget saat melihat perubahan situasi di dalam arena. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba bergumam, itu benar, dulu sebelum dia pergi, kudengar orang ini memiliki guru alkemis misterius. Dari kelihatannya sekarang, dia juga harus menjadi seorang alkemis. Tidak heran dia bisa memanggil api esensi yang mirip dengan lumu. Petik 2. Sun Er, berdiri di samping, yang tatapannya menatap ke arena, mengangguk sedikit. Menurut laporan Ling Ying, dia dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa jika Xiao Yan menampilkan semua kartu truf yang dia pegang saat ini, kemungkinan hampir tidak ada orang kuat dari kelas yang sama di akademi ini yang bisa mengalahkannya. Lumu mungkin dianggap sebagai orang yang kuat dan berbakat yang sulit didapat, tetapi dia masih tidak memiliki terlalu banyak ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Xiao Yan saat ini jauh dari pemuda tidak berguna di klan Xiao saat itu, yang menahan tatapan jijik dan ejekan. Saat ini, bakat pelatihan yang dimilikinya akan membuat siapapun merasa terkejut. Di sisi lain galeri tontonan, ekspresi Bai San menjadi sedikit lebih gelap dan lebih serius setelah Xiao Yan memanggil api berwarna ungu. Dia juga tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar akan memiliki kartu tersembunyi yang begitu kuat. Hihi, kakak Bai San, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika orang itu memiliki jenis api yang mirip dengan lumu, itu tidak berarti dia cocok untukmu. Bukankah lumu saat itu kalah darimu meski memiliki Blue Crystal Flame miliknya? Saat ekspresi Bai San menjadi sedikit suram, tawa yang berisi sanjungan dipancarkan dari sisinya. Bai San menoleh untuk melihat. Sebenarnya beberapa siswa dari kelasnya yang biasanya mengikutinya berkeliling. Wajah Bai San tidak menunjukkan kegembiraan atas kata-kata menjilat ini, yang disukainya. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, api kristal biru milik lumu memang menyebabkan orang menjadi takut. Saat itu, saya juga mengandalkan keberuntungan ketika saya mengalahkannya. Namun, saya ingin tahu apakah Blue Crystal Flame atau nyala berwarna ungu itu lebih kuat. Petik 2. Terlepas dari siapapun yang menang, mereka hanya akan menghadapi kemungkinan tersingkir ketika mereka bertemu kakak Bai San. Ketika saatnya tiba, Junior Sun Er secara alami akan tahu betapa hebatnya kakak Bai San. Karakternya yang terlihat acuh tak acuh tapi angkuh pasti tidak akan membuatnya berjalan bersama dengan kegagalan. Saat itu, keinginan kakak akan terpenuhi. Petik 2. Sudut mulut Bai San terangkat. Tidak ada yang bosan mendengar kata-kata manis. Apalagi saat ini dia paling menyukainya ketika orang lain meremehkan Xiao Yan di depannya. Xiao Yan, kuharap kau bisa mengalahkan lumu. Kalau tidak, bukankah itu akan kurang menyenangkan bagiku? Aku benar-benar akan mengalahkanmu di depan Sun Er. Saya ingin membiarkan Anda tidak memiliki wajah untuk muncul di depan Sun Er lagi. Tawa yang jelas dan dingin terdengar di dalam hatinya. Senyum di wajah Bai San berangsur-angsur menjadi hangat. Tangannya memeluk bagian depan dadanya saat dia melihat arena dengan samar. Di sisi lain, wanita muda berpakaian merah itu juga sedikit terkejut karena api ungu yang diciptakan Xiao Yan. Namun, dia dengan cepat pulih.
Dia diam-diam berbisik pada dirinya sendiri sebelum mengarahkan fokusnya ke arena. Dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya hari ini, sepertinya kompetisi antara Xiao Yan dan Lu Mu ini tidak diragukan lagi akan menjadi yang paling menarik. Sombong dan arogannya tidak menyangkal hal ini. Old Huo, bagaimana? Dapatkah Anda melihat apa asal api ungu Xiao Yan itu? Wakil kepala sekolah yang duduk di kursi di tengah tersenyum sambil memandangi lelaki tua yang tak banyak bicara yang duduk di sebelah kirinya. Melihat hal yang dia makan sebelumnya, kupikir itu adalah pil obat atau yaowan yang berisi biji api liar. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar dapat memikirkan metode ini. Namun, benda ini mungkin tampak mudah digunakan tetapi sangat sulit dikendalikan. Mungkin akan ada kesulitan jika Xiao Yan ingin mengandalkan ini untuk menghadapi api kristal biru Lu Mu. Orang tua bernama Old Huo merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Meskipun sebagian besar informasi mengenai Xiao Yan diketahui oleh eselon atas Akademi Jianan, mereka hanya berhenti pada catatan kasar, del. Mereka tidak tahu banyak tentang detail yang mirip dengan jenis api apa yang dimiliki Xiao Yan, atau yang lebih halus detailnya. Meskipun Akademi Jianan memiliki jaringan informasi yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, bagaimanapun juga, itu tidak dapat menemukan semua yang terjadi di dalam Kekaisaran Magia, yang terletak puluhan ribu kilometer jauhnya. Karena mereka terdesak waktu, sumber informasi mengenai Xiao Yan sebagian besar adalah beberapa informasi yang dikumpulkan oleh bawahan mereka di jaringan informasi dari orang-orang biasa di Kekaisaran. Selain itu, ada banyak hal tentang Xiao Yan yang belum menyebar di tempat semacam itu dan di tempat itu ada pernyataan tak berdasar yang menyebar. Karena itu, ini juga menentukan kejutan yang menyentuh hati yang mereka rasakan hari ini. Di arena, Lu Mu juga perlahan pulih dari keterkejutan yang diberikan api berwarna ungu di atas tangan Xiao Yan. Dia menatap pria muda berjubah hitam itu dengan saksama saat dia bertanya sambil tersenyum, "Saya tidak berharap untuk bertemu seseorang dengan pekerjaan yang sama. Saya pikir Anda juga harus menjadi seorang alkemis, kan?" Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit tanpa menyangkalnya. "Meskipun aku tidak tahu tingkat persismu sebagai seorang alkemis, kupikir itu setidaknya berada di sekitar tingkat 2. Bakat seperti ini sangat mengejutkan." Lu Mu menghela nafas dengan lembut. Api berwarna biru di tangannya segera melayang perlahan saat dia menatap nyala api. Sesaat kemudian, niat tempur yang melonjak merembes keluar dari tubuhnya. "Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatanmu. Biarkan saya melihat dengan tepat sejauh mana Anda telah mencapai dengan api yang Anda mengkhususkan diri." Lu Mu menghirup udara dalam-dalam. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjerit keras. Niat bertarung yang berapi-api memenuhi matanya. Sebagai seorang alkemis, dia tidak peduli dengan kekalahan dari orang lain dalam hal doki. Namun, dia memiliki kesombongan yang menjadi miliknya ketika harus bermain api. Saat teriakan keras jatuh, nyala api berwarna biru di telapak tangan Lu Mu tiba-tiba melonjak secara eksplosif. Akhirnya, itu berubah menjadi 2 busur api melingkar berwarna biru. Busur api mengelilingi tubuh Lu Mu seperti 2 ular biru yang memiliki kecerdasan. Mereka berenang naik turun, melindunginya di tengah-tengah mereka. 10 jari Xiao Yan berpotongan satu sama lain. Dia segera memisahkan mereka. Di antara 10 jari, 10 api kecil berwarna ungu itu seperti cambuk kecil yang melingkari satu sama lain. Mereka dengan gesit terhubung ke cambuk panjang, tempat nyala api berwarna ungu itu naik. Cambuk panjang itu bergetar dan diikat ke tanah. Jejak hitam yang hangus segera muncul di permukaan batuan keras. Kedua orang di arena tampaknya melakukan kemampuan mengendalikan api mereka yang sangat indah. Tak terhitung banyaknya orang yang berseru dari galeri tontonan. Beberapa gadis bahkan tidak bisa menahan pembentukan bintang di mata mereka. Metode pertarungan yang cantik dan elegan semacam ini menyebabkan hati mereka memiliki kerinduan yang tak terbatas terhadap pekerjaan mulia yang dikenal sebagai alkemis. Syok melintas di wajah Lu Mu saat dia melihat cambuk api yang sangat panjang di tangan Xiao Yan.
Kemampuan kontrol api dari pihak lain sedikit di luar ekspektasinya. Namun, jika hanya sampai pada titik ini, itu masih dalam batas yang bisa dia tangani. Kaki Lumu bergerak sedikit. Tumit kakinya sedikit terangkat dan tiba-tiba menginjak ke bawah sesaat kemudian. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bayangan biru yang langsung melesat ke arah Xiaoyan. Tangan Xiaoyan bergerak saat dia melihat Lumu menyerang langsung dari depan. Cambuk api ungu yang panjang segera berubah menjadi bayangan ungu samar yang meledak. Ketika suhu tinggi melewati langit, itu membawa suara aneh, seperti minyak panas bertemu salju sedingin es. Kecepatan serangan cambuk api ungu yang panjang itu sangat cepat. Namun, saat akan mencapai tubuh Lumu, dua busur api berwarna biru itu, yang menyelimuti permukaan tubuhnya, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Mereka bertabrakan berat dengan cambuk api ungu. Dalam sekejap, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari dua api berwarna. Percikan berlanjut sesaat ketika bayangan biru melesat sekali lagi. Cambuk api ungu Xiaoyan yang panjang benar-benar terhalang oleh busur api Lumu. Jari-jari kaki Lumu mendorong dan dia menembak ke daerah itu 3 meter dari tubuh Xiaoyan. Sudut mulutnya melengkung dan tangannya membuka dan menutup. Api berwarna biru tiba-tiba terwujud dan secara tiba-tiba dan langsung, mulai berputar ke atas. Itu membentuk api kerucut spiral, hanya seukuran telapak tangan dalam waktu yang sangat singkat. Hihi, Xiaoyan, ini adalah keterampilan menyerang alkemis yang unik untuk Departemen Alkemis kami. Menggunakan api untuk berubah menjadi Qi. Kekuatan yang meletus darinya tidak akan lebih lemah dari keterampilan Dou. Di Departemen Alkemis, kami menyebutnya Pil Flame Skill. Api berputar berbentuk kerucut mengeluarkan suara senandung dari dalam telapak tangan Lumu. Lumu membuka mulutnya dan tersenyum. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak dada Xiaoyan. Ujung nyala kerucut itu langsung mengarah ke Xiaoyan. Bagian tajam dari puncak menciptakan garis melingkar berwarna biru dari angin karena putaran kecepatan tinggi, mengubahnya menjadi pusaran yang muncul di ujung api. Keterampilan Pil Flame. Departemen Alkemis di sini memang memiliki beberapa keahlian. Ini benar-benar memungkinkan alkemis untuk menggunakan api dengan cara ini. Tidak heran bahkan guru memberikan pujian setinggi itu untuk Akademi Jianan. Memang ada beberapa tempat yang luar biasa. Xiaoyan dengan jelas merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam api kerucut yang menembak secara eksplosif ke arahnya. Sebuah kejutan melintas di hatinya. Bergerak dengan pikirannya, cambuk api berwarna ungu di tangannya langsung menyusut menjadi sekelompok api berwarna ungu. Api bergoyang-goyang dengan cepat dan di bawah kekuatan spiritual Xiaoyan yang luar biasa besar, kelompok api berwarna ungu dibagi menjadi dua di kedipan mata. Sebagian besar dibangun dengan paksa menjadi tirai api berwarna ungu, sementara sebagian kecil lainnya diam-diam digulung di sepanjang tangan Xiaoyan. Pada saat ini, nyala api berbentuk kerucut itu juga akhirnya membawa suara angin kencang yang membelah tirai api dengan keras. Ledakan hebat segera muncul. Itu membawa lingkaran dua gelombang api berwarna yang meletus dan melonjak keluar dari tengah arena. Sesaat kemudian, gelombang panas menyapu seluruh stadion. Para siswa di sekitar galeri tontonan tidak bisa menahan kepala mereka ke samping untuk menghindari udara panas yang tiba-tiba muncul. Di dalam arena di mana gelombang api meledak, sosok biru tiba-tiba melesat kembali secara eksplosif. Setelah kakinya tergelincir di tanah selama beberapa meter, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menyaksikan tempat di mana gelombang api perlahan menghilang. Sesaat kemudian, gelombang api telah benar-benar menghilang, tetapi dia tidak melihat sosok manusia di dalamnya. Lumu sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia melihat sekelilingnya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa lengan dan kakinya terasa sedikit terbakar. Saat dia buru-buru menundukkan kepalanya, matanya menyusut, menyadari bahwa tangan dan kakinya tanpa sadar telah terjerat oleh dua rantai berwarna ungu. Kedua rantai api berputar di sekitar tangan dan kaki Lumu, seperti dua ular kecil, sambil memancarkan panas yang lemah. Jangan bergerak, jika tidak,
rantai api ini akan meledak. Jika itu terjadi, Anda tidak akan bisa menjaga tangan dan kaki Anda. Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari belakang Lumu, menyebabkan Lumu, yang baru saja ingin melawan, mengeraskan seluruh tubuhnya. Lumu menoleh dengan susah payah. Dia memandang Xiao Yan, yang tanpa sadar muncul di belakangnya, dan menyadari bahwa saat ini telapak tangan kanannya sedikit terbuka. Mengikuti gerakan jarinya, Lumu dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu rantai api yang mengikat tangan dan kakinya secara bertahap telah melonjak. Orang ini, sebenarnya mampu mengendalikan api dengan cara yang begitu indah. Lumu menatap Xiao Yan, yang berada sekitar 10 meter darinya, tapi sebenarnya masih bisa mengendalikan nyala api yang telah meninggalkan tubuhnya. Syok melintas di mata Lumu. Jarak semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh alkemis tingkat 4 biasa. Xiao Yan berdiri lebih dari 10 meter dari Lumu di arena sementara yang terakhir berdiri di tempat yang sama dengan seluruh tubuhnya menegang. Ada beberapa rantai yang dibentuk oleh api berwarna ungu di tubuhnya, yang perlahan-lahan menjelajahinya, seperti tali yang menjebaknya di dalam dan menyebabkan dia takut untuk membuat perjuangan sekecil apapun. Di galeri tontonan sekitarnya, para siswa, yang baru saja memalingkan muka karena gelombang udara panas, sekali lagi melemparkan pandangan mereka ke arena. Namun, mereka secara kebetulan akhirnya melihat pemandangan aneh ini yang menyebabkan keheranan segera muncul di wajah mereka. Hanya ada beberapa orang yang dapat dihitung di galeri tontonan yang telah dengan jelas melihat bagaimana Lumu dikalahkan. Bahkan Baisan dan yang lainnya gagal menemukan. Oleh karena itu, wajahnya saat ini benar-benar tertutup syok. Anak nakal yang baik, membagi api menjadi dua. Salah satunya digunakan untuk mempertahankan dan menarik perhatian Lumu sementara yang lainnya tersembunyi di bawah tanah, menciptakan jebakan dan menunggu Lumu untuk melangkah ke atasnya. Meskipun jebakan itu disembunyikan dengan cukup kasar, ini terjadi selama pertempuran dan ada juga penutup api. Siapa yang mau berusaha keras untuk mengamati kaki mereka? Melakukan dua hal seperti ini secara bersamaan membutuhkan kekuatan spiritual yang cukup besar untuk diselesaikan. Xiao Yan ini layak menjadi seseorang yang menjadi juara pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiama. Old Huo, di tengah galeri pengamatan, perlahan menghembuskan napas. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Aku kalah, Lumu tidak berani menggerakkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia hanya menghela nafas, menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata dengan pahit. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia bertepuk tangan dengan lembut dan api berwarna ungu yang mengelilingi tubuh Lumu segera berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan yang secara tidak sengaja mengungkapkan hal ini menyebabkan Lumu tertawa getir sekali lagi. Pil Flame Skill dari Departemen Alkemis ini juga sangat kuat. Jika saya tidak menggunakan Doki untuk menggumpalkan sebagian kecil dari armor Doki di depan dada saya sebelumnya, saya tidak akan bisa memblokir api kerucut spiraling Lumu hanya dengan tirai api ungu. Sepertinya jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya harus mempelajari Pil Flame Skills. Jika saya bisa berlatih, akan ada beberapa taktik tambahan saat saya bertarung dengan orang lain di masa depan. Xiao Yan menunduk dan menatap jubah hitamnya, di mana sebuah lubang telah dibakar sambil bergumam di dalam hatinya. Pertandingan ini dimenangkan oleh Xiao Yan dari Huang Class, Second Class. Suara yang jelas dari kursi hakim sekali lagi terdengar. Ledakan. Saat suara hakim jatuh, sorakan yang datang dari segala arah segera terdengar. Pertarungan antara dua alkemis hari ini adalah pembuka mata mereka. Nama Xiao Yan mungkin akan mulai menyebar ke seluruh akademi mulai saat ini. Hanya sampai saat ini keraguan tentang penilaian Sun Er mulai benar-benar hilang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seseorang yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa dalam hal Doki tetapi juga memiliki bakat besar dalam hal pengobatan, adalah seseorang yang sulit ditemukan, bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi luar. Xiao Yan hari ini benar-benar menjadi terkenal setelah satu pertempuran.
Saat dia mendengar sorak-sorai seperti guntur yang terdengar dari galeri pengamatan di sekitarnya, Xiao Yan tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya dan berkata kepada Lu Mu yang tampak pahit, "Terima kasih, Senior Lu Mu karena telah bersikap lunak kepadaku. Yang gampang, rugi itu rugi. Tidak ada yang bisa disumbangkan. Keterbukaan pikiran saya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kebanyakan orang." Lu Mu memutar matanya dan segera berkata sambil tersenyum pahit, "Tapi anak kecil, aku tidak menyangka kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu begitu dalam. Anda mungkin benar-benar bisa masuk 5 besar. Saya akan datang meminta nasihat Anda jika ada kesempatan di masa depan." Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, Lu Mu menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan, membalikkan tubuhnya ke pintu keluar stadion, dan berjalan dengan sikap yang sangat tegas. Orang ini juga cukup jujur dan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Baisan itu. Saya bisa berteman dengannya jika ada kesempatan. Xiao Yan menatap punggung itu, dan tersenyum tipis. Dia mengangkat kepalanya, dan melirik ke arah di mana Baisan duduk, secara kebetulan bersentuhan dengan dinginnya mata pihak lain. Saat itu, ketidaksukaan dan kehati-hatian Xiao Yan terhadap orang ini menjadi jauh lebih padat. Xiao Yan memasukkan penguasa Suan berat ke punggungnya, berbalik dan turun dari panggung kompetisi. Setelah itu, dia memasuki area di mana kelas Huang, kelas 2 duduk, di bawah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk menemukan bahwa sekelompok wanita muda, yang hanya dia lihat sekali kemarin, telah muncul di sana. Ketika para wanita muda yang lincah ini melihat Xiao Yan kembali, mata mereka segera menjadi berbintang saat mereka maju untuk mengelilinginya. Suara obrolan mereka menyebabkan Xiao Yan, yang baru saja bertengkar hebat, merasa sedikit pusing. Baiklah, kalian semua tenang." Melihat Xiao Yan dikelilingi oleh sekelompok wanita muda yang cantik dan cantik ini, instruktur Ruo Ling menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa berbicara dan menarik pikiran para wanita muda ini dengan tatapan memuja ke belakang. "Haha, tidak heran Sun Rjie tidak pernah memperhatikan pria lain selama 2 tahun ini di akademi. Kamu benar-benar memiliki orang yang luar biasa di hatimu." Seorang wanita muda melompat ke sisi Sun dan menggoda dengan tawa yang indah. "Jie, kakak perempuan teman perempuan yang lebih tua." Saat dia mendengar ini, rona merah memikat muncul di wajah indah Sun Gaya instan dan menawannya bahkan menyebabkan instruktur Ruo Ling, yang berdiri di sampingnya, merasakan jantungnya bergerak, apalagi para siswa laki-laki di sekitar mereka yang matanya tiba-tiba menjadi lurus. Xiao Yan tersenyum dan maju 2 langkah untuk duduk di samping Sun Dia mengendus aroma tubuh yang ditransmisikan dari wanita muda di sampingnya dan merasakan tatapan iri yang melesat dari sekelilingnya, menyebabkan dia tidak dapat membantu tetapi tiba-tiba merasa sedikit linglung. Saat itu, selama periode waktu di kota Wutan, ketika dia adalah orang yang tidak berguna, tatapan sekitarnya selalu dipenuhi dengan ejekan dan keangkuhan saat dia berjalan dengan Sun Saat itu, kemungkinan besar orang-orang itu sedang berpikir, apakah kodok ini tidak merasa malu dengan berjalan di samping angsa yang cantik. Sekarang, setelah 2 tahun berlatih keras, tidak ada lagi orang yang menggunakan tatapan saat itu untuk melihatnya ketika dia berjalan di samping Sun lagi. Ini karena bakat dan kekuatan yang Xiao Yan saat ini tunjukkan sepenuhnya memberinya kualifikasi untuk sebanding dengan Sun gadis ini disukai oleh surga. Inilah perbedaan antara memiliki kemampuan dan tidak memilikinya. Saat itu, dia selalu mengatakan di setiap saat bahwa dia bekerja keras untuk kesepakatan 3 tahun. Namun, jauh di dalam hatinya, dia juga berpikir untuk bekerja keras dan meningkatkan kekuatannya sendiri, sehingga tidak akan ada lagi orang yang menggunakan ekspresi seperti itu untuk memandangnya ketika dia bersama dengan Sun di masa depan. 3 tahun telah berlalu sejak dia menjadi orang yang tidak berguna. Selama 3 tahun ini, Xiao Yan mengandalkan usahanya sendiri untuk memenuhi keinginannya untuk berhasil mengalahkan Nalan Yanran,
dan membiarkan dirinya memiliki kualifikasi untuk bersama dengan Sun Er. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia memiringkan kepalanya ke arah Sun Er, yang tatapannya menatap kompetisi di dalam arena. Menjadi bersinar di bawah sinar matahari yang redup, Sun Er saat ini hampir seluruhnya terbungkus dalam lingkaran cahaya emas, tampak tenang dan lembut, seperti gambar yang indah. Ini menyebabkan keracunan yang muncul dari hatinya, melintas di mata Xiaoyan. 2 tahun pelatihan kesepian telah memungkinkan Xiaoyan untuk memahami bahwa gadis di depannya adalah yang memiliki jejak terdalam di dalam hatinya. Jejak ini tercetak dengan kuat ketika dia masih muda. Sebenarnya, Sun Er selalu mengatakan bahwa jika bukan karena Xiaoyan yang bodoh masuk ke kamarnya ketika mereka masih kecil, dan menggunakan douqinya, yang sama sekali tidak dia kuasai, untuk menghangatkan tubuhnya yang tampaknya lemah dan terus melakukannya selama beberapa tahun, bagaimana dia bisa benar-benar menempatkan Xiaoyan jauh di dalam hatinya. Namun, dia juga mempertahankan kehangatan dan rasa hormat yang sama terhadap Xiaoyan ketika dia berada di saat-saat paling menyedihkan, menyebabkan hati terdalam Xiaoyan, yang jauh melebihi orang-orang seusianya, untuk benar-benar terbuka terhadap gadis ini yang hanya menampilkannya, kebaikan dan kelucuan padanya. Tangan Xiaoyan perlahan bergerak di bawah meja dan mengulurkan tangan. Dia akhirnya meraih tangan kecil Sun Er yang tampaknya tanpa tulang dan merasakan telapak tangan yang halus dan halus. Hati batin Xiaoyan bergetar lembut. Tubuh indah Sun Er bergetar dengan lembut saat Xiaoyan tiba-tiba menggenggam tangan kecilnya. Dia menggunakan tatapannya dan tampak agak bersalah saat dia melihat instruktur Ruoling, Xiao Yu, dan yang lainnya di dekatnya. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa tidak ada dari mereka yang menemukan tindakan Xiaoyan. Memalingkan kepalanya ke arah Xiaoyan, dia berkata dengan lembut, kesal, Xiaoyan GG. Kau milikku. Tidak peduli seberapa besar faksi di belakangmu, aku pasti tidak akan menyerah. Tangan, yang memegang tangan kecil yang halus itu, sedikit menegang. Xiaoyan menggunakan suara yang hanya bisa mereka berdua dengar saat dia perlahan berbicara. Meskipun suaranya tenang, tidak sulit untuk mendengar perasaan sombong dan tekad dari dalamnya. Sun Er awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Kemerahan darah, seperti fajar, segera dan tiba-tiba muncul di wajah indah seputih salju. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan benar-benar mengucapkan kata-kata cinta yang mengandung makna tersembunyi yang sangat kaya saat ini. Bahkan dengan ketidakpedulian Sun Er, dia juga tidak bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi di bawah kata-kata Xiaoyan yang tiba-tiba ini. Wajahnya semerah apel. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun ini, gelombang yang tidak bisa disembunyikan muncul di dalam hatinya, yang tidak berdesir, seperti sumur tua. Sun Er, apakah ada yang salah? Ekspresi tidak biasa Sun Er tidak luput dari tatapan instruktur Ruoling di samping. Dia awalnya terkejut sebelum tatapannya segera melayang ke bawah dan secara kebetulan melihat tangan Xiaoyan, yang buru-buru ditarik kembali. Kemerahan halus juga terlihat di wajahnya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tampak berbicara pada dirinya sendiri, anak muda, kamu harus mengontrol dirimu di depan umum. Meskipun saya tahu hubungan Anda dengan Sun Er adalah hubungan yang intim, Anda tidak boleh memprovokasi siswa laki-laki yang memiliki niat terhadap Sun Er di tempat umum seperti itu. Jika Anda melakukannya, Anda akan memprovokasi kerusuhan. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menahan 1000 orang sendirian. Xiaoyan tersenyum canggung, tapi tidak berani menyela. Dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke pertempuran sengit di arena. Di sampingnya Sun Er juga dengan cepat menarik hatinya yang berputar, saat dia dengan rasa bersalah melirik instruktur Ruoling di sisinya. Setelah itu, dia juga mengalihkan pandangannya kembali ke arena, tempat pertarungan sedang berlangsung. Ah, gadis ini, dia bisa begitu acuh tak acuh saat berhadapan dengan orang luar, tapi di depan Xiaoyan, dia tidak berbeda dengan seorang gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Itu benar-benar satu orang yang menyerah kepada orang lain.
Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang Xiaoyan ini berhasil menarik hati seorang gadis seperti Sun Er. Instruktur Ruoling melihat sisa kemerahan yang masih ada di wajah Sun Er dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit di dalam hatinya. Satu hal menyerah pada hal lain, segala sesuatu di dunia ini memiliki kelemahan. Saat nama-nama itu terdengar dari mulut hakim, banyak sosok manusia berulang kali melintas ke arena. Setelah menjalani pertarungan yang intens atau membosankan, pemenang akan memiliki wajah yang bersemangat, sedangkan yang kalah akan mundur dari arena dengan sedih. Ketika satu putaran setelah satu putaran kompetisi berlalu, yang awalnya 170 lebih orang secara bertahap telah dieliminasi sampai hanya ada 60 lebih orang yang tersisa. Jika ini berlanjut untuk beberapa ronde lagi, kemungkinan besar nama-nama mereka yang memiliki kualifikasi untuk masuk akademi dalam akan lahir. Putaran ke-41, kelas Xuan, kelas 1, Yan Cheng, unit penegakan hukum, Wu Hao. Namun, ketika nama untuk pertarungan berikutnya di arena diumumkan lagi, stadion tiba-tiba menjadi jauh lebih senyap. Di bawah tekanan nama terkenal tertentu, para siswa di galeri tontonan mau tidak mau merendahkan suara mereka. Unit penegakan hukum, Wu Hao, Xiaoyan perlahan mengulangi nama ini. Dia menoleh ke arah instruktur Ruoling dan berkata, menurutku, orang ini seharusnya orang yang disebutkan oleh instruktur tempo hari. Wajah instruktur Ruoling menjadi sedikit lebih serius. Dia dengan lembut berkata, Wu Hao ini memiliki reputasi yang cukup baik di unit penegakan hukum. Jumlah orang dari Black Corner Regent yang mati di tangannya selama 2 tahun terakhir ini setidaknya lebih dari 100. Kekuatannya cukup menakutkan. Petik 2. Xiaoyan mengangguk sedikit. Sepertinya ini memang akan jadi rival yang sulit. Selain itu, aku akan memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu sakit kepala. Wu Hao ini pernah merayu Sun Er, dan bahkan langsung menyuarakan niatnya di depan umum. Namun, dia kemudian ditolak oleh Sun Er. Meskipun demikian, orang ini sepertinya tidak menyerah. Instruktur Ruoling menggoda, sebelum Anda tiba di akademi, Wu Hao ini dipandang oleh Bai San sebagai saingan cinta terkuatnya. Sayangnya, kedua orang ini, yang dianggap oleh banyak orang di akademi sebagai orang yang paling mungkin merayu Sun Er, gagal karena penampilanmu. Petik 2. Wanita cantik adalah akar masalah. Xiaoyan tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya langsung terlempar ke arena. Pada saat ini, sudah ada seorang pria muda yang berdiri di dalamnya. Dengan penglihatannya yang luar biasa, Xiaoyan bisa dengan jelas melihat kepahitan di wajah pemuda ini. Dia mampu membuat lawannya merasakan ketakutan di dalam hati mereka bahkan sebelum muncul. Wu Hao ini, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Matanya, yang menatap arena, menciut. Di sisi berlawanan dari pemuda itu, ada sosok manusia, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah berwarna merah darah, berdiri di atas permukaan batu yang semula kosong. Sepertinya dia adalah hantu yang tiba-tiba muncul. Kecepatan yang menakutkan. Orang ini sangat kuat. Mata Xiaoyan menatap tajam ke sosok manusia berwarna merah darah, dan keseriusan langka menyapu wajahnya. Saat sosok manusia berjubah darah muncul, stadion yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Aroma berdarah perlahan meresap ke seluruh tanah terbuka. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.